Shalom, selamat sore ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama beribadah melalui ibadah komisi wanita. Berharap semua ibu-ibu tetap kuat, sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Biarlah pujian ini merupakan permohonan kita kepada Tuhan saat kita hendak mulai ibadah ini. Kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita biar Allah menguduskan kita untuk layak ada di hadirat-Nya. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk layak di hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita akan kembali menyanyikan pujian ini. Sucikan dan kuduskanlah hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu yang terus kami boleh alami ketika kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Kami percaya jika kami boleh terpelihara hingga saat ini ya Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami. Bahkan saat ini ketika Tuhan kembali menganugerahkan waktu buat kami
ibu-ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah komisi wanita. Kami bersyukur juga untuk waktu ini. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kami semuanya saat kami mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Ibu-ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Pujian ini mengatakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Biarlah pujian ini akan senantiasa menjadi kekuatan buat kita saat menjalani kehidupan yang kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Kadang kita diperhadapkan dengan kesedihan oleh karena persoalan kehidupan yang ada. Satu hal yang terus kita ingat yaitu nama Yesus yang akan terus menopang dan memberi kekuatan kepada kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Suka menuturkan. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ibu-ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh evangelis Eva Arisdiana. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan bait yang ketiga pujian tadi. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, suka surga yang
Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan akan firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan. Engkau urapi setiap kami, baik hamba-Mu, di dalam segala kekurangan dan segala persiapan yang telah dilakukannya, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat kami terima dengan hati yang tulus, dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tema yang akan sama-sama kita renungkan pada hari ini adalah dibenarkan oleh iman. Mari kita mengambil Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin ibu-ibu pernah mendengar akan kisah ini. Ada seorang yang bernama Fiorello LaGuardia. Ia adalah seorang wali kota New York City yang sekaligus menjabat sebagai hakim di kota itu. Ibu, pada suatu malam yang sangat dingin di bulan Januari 1935, wali kota itu muncul di pengadilan malam yang hanya melayani bangsal termiskin di kota itu. Nah, wali kota ini mengambil alih hakim yang ada pada waktu itu. Dalam beberapa menit, ada seorang wanita tua dengan pakaian compang-camping dibawa ke hadapannya. Wanita itu dituduh mencuri sepotong roti. Wanita tua itu mengatakan kepada LaGuardia bahwa menantunya telah meninggalkan keluarganya. Sementara putri yang dikasihnya sakit dan kedua cucunya sangat kelaparan. Tapi pemilik toko yang rotinya dicuri menolak untuk membatalkan dakwaannya. Dan ia berkata, ini adalah lingkungan yang sangat buruk yang mulia. Wanita tua ini harus dihukum untuk memberikan pelajaran pada orang lain yang ada di sekitar sini. Ibu-ibu yang terkasih, LaGuardia menghela nafas. Ia berpaling kepada wanita tua itu dan berkata, saya harus menghukum Anda. Hukum tidak membuat pengecualian. $10 atau 10 hari di penjara. Setelah ia mengucapkan perkataan itu, ia merogoh sakunya dan mengambil sebuah uang dan melemparkannya ke topinya sambil berkata, ini adalah denda $10 yang sekarang saya masukkan. Dan selanjutnya saya akan meminta baik-baik kepada semua orang yang ada di ruang sidang ini 50 sen karena membiarkan seseorang yang tinggal di kota ini harus mencuri roti agar anak cucunya bisa makan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita melihat bahwa LaGuardia bukan membenarkan tindakan nenek yang melakukan pencurian roti tadi sehingga ia memberikan $10 kepada nenek itu. Tetapi ia bertindak demikian karena kasihnya kepada nenek itu.
Ibu, kalau kita boleh berpikir lebih dalam, mengingat kembali, itu pula yang dilakukan Allah kepada kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Roma 5 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat sebab itu. Kalimat ini berarti memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya di pasal yang keempat, di mana di situ tertulis bahwa Abraham diselamatkan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Allah yang telah menyatakan janjinya kepada Abraham. Demikian pula dengan kita. Keselamatan yang kita miliki itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya, yang dapat berbuat baik. Mereka semua telah berdosa. Tapi syukur kepada Allah di mana Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tidak sampai di situ saja, ibu-ibu. Kalimat selanjutnya dalam ayat pertama, kita dibenarkan oleh iman. Apa itu dibenarkan? Ibu-ibu, kata dibenarkan bukan berarti menjadikan hidup orang itu menjadi benar. Bukan juga berarti membuat orang itu menjadi suci. Tetapi hanya merupakan pernyataan hukum yang membenarkan seseorang dalam hubungannya dengan hukum. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi. Charles Holt mengatakan begini. Dibenarkan adalah suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah. Dengan mana Ia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterima hanya oleh iman. Kebenaran Yesus begitu lengkap dan meyakinkan. Diimputasikan, digantikan kepada kita. Sebaliknya, dosa-dosa kita juga diimputasikan kepada Yesus sehingga Yesus menerima hukumannya dan menanggung kutuk yang seharusnya kita terima. Jadi Ibu-ibu, sebenarnya kita bisa saja berdosa. Kita bisa melakukan yang namanya dosa. Tetapi di mata Tuhan kita dianggap, diperhitungkan sebagai orang benar karena Kristus. Ibu-ibu, di sini bukan berarti saya mengajak ibu-ibu sekalian ramai-ramai melakukan dosa. Enggak begitu ibu-ibu ya. Justru ketika kita tahu bahwa kita itu dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah, maka seharusnya kita tidak akan berani untuk melakukan yang namanya dosa. Justru kita akan betul-betul hidup benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita dapat dibenarkan? Jawabannya tadi dikatakan, kita dibenarkan oleh karena iman. Apakah iman itu? Wah, kalau saya tanyakan kepada ibu-ibu semua itu pasti sudah tahu. Iman adalah suatu keyakinan yang diarahkan kepada seseorang atau kebergantungan secara penuh kepada seseorang. Nah, keyakinan dan kebergantungan kepada siapa ini? Yesus Kristus. Karena tadi di ayat tadi dikatakan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Bukan yang lainnya. Nah, ibu-ibu, Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji Allah kepada umatnya.
Kalau ibu-ibu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca kitab suci, janji itu sudah dimulai ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Di sana ada janji yang begitu jelas bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, dan janji itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Melalui Kristus Yesuslah korban penghapus dosa itu terjadi. Dan hanya melalui pengorbanan Kristus kita dapat dibenarkan. Ketika kita dipersatukan di dalam iman, dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Yesus yang tercurah di atas salib. Dan ketika Allah mencari perbuatan baik kita, Ia menemukannya di dalam karya Kristus Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Jadi ketika kita dipersatukan di dalam iman, dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Dan ketika Allah mencari perbuatan baik kita, Dia memang tidak menemukan perbuatan baik kita, tetapi Ia temukan di dalam karya Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus itu apa? Ia mengerjakan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati dan itu sebuah kemenangan yang dibagikan kepada mereka yang sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam iman. Dengan iman kita memegang kebenaran, dengan iman kita memegang janji kehidupan untuk saat ini dan juga janji kehidupan yang lebih baik dan tanpa akhir, yaitu di rumah Bapa yang kekal. Hari ini sesuai dengan ayat yang kedua dari pasal yang kelima, berbunyi demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ibu-ibu yang terkasih, oleh karena itu perlu ada tindakan iman. Sebab iman hanyalah alat atau instrumen yang dengannya kita berpegang pada kebenaran Kristus yang membenarkan. Itulah dibenarkan oleh iman. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita dapatkan ketika kita sudah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat pertama tadi dikatakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di sana ada kata damai sejahtera. Kita berpikir, apa yang terjadi sehingga manusia perlu hidup dalam damai sejahtera? Ibu, kalau kita kembali melihat di Roma pasal yang pertama sampai pada pasal yang ketiga, maka kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mencatat begitu jelasnya bagaimana manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan ini bukan berarti memang betul-betul hilang, bukan demikian. Tapi di situ dikatakan distorsi atau rusak. Di mana kemuliaan itu sudah rusak oleh karena dosa. John Piper, Bapak Ibu, itu memberikan penjelasan mengenai kehilangan kemuliaan Allah itu seperti begini, Bapak Ibu. Dosa adalah penghinaan terhadap kemuliaan Allah.
Dosa adalah penghinaan terhadap kemuliaan Allah. Di mana manusia telah gagal menghargai kemuliaan Allah, di mana manusia telah menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang lain, di mana itu yang lain itu adalah ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika manusia sudah tidak menghargai kemuliaan Allah, ketika manusia sudah menghina yang namanya kemuliaan Allah, berarti manusia hidup di dalam murka Allah. Bukankah suatu hal yang menakutkan hidup di dalam murka Allah? Kalau ibu-ibu melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana murka Allah itu dinyatakan kepada orang-orang yang berdosa. Itulah keadilan Allah. Ketika manusia sudah tidak menghargai kemuliaan Allah, ketika manusia sudah menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang lain, yang bukan Allah, maka yang terjadi, manusia hidup di dalam murka Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari murka Allah. Ibu, itu bukankah suatu hal yang menakutkan? Yang namanya murka, kita aja kalau manusia sudah murka gitu ya, sudah marah itu sudah sampai naik di atas kepala, murka. Itu sudah menakutkan, apalagi Allah yang adalah pencipta kita. Dia murka oleh karena manusia kita ini telah menggantikan kemuliaannya. Akibatnya manusia hidup takut dan gak ada damai sejahtera. Bukankah kebanyakan orang ya, ketika orang itu belum percaya kepada Kristus begitu takut dengan yang namanya kematian. Karena apa? Karena itu akan menghadapi murka Allah, Bu. Jadi di sini ada satu ketakutan, ada satu kegelisahan, ada satu kegelapan di dalam diri manusia sehingga manusia tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Nah, jadi kerusakan inilah yang dibereskan, yang harus dibereskan supaya apa? Manusia itu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam yang namanya kegelisahan. Tetapi mereka mengalami kedamaian. Melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jelas ayat ini memberitahukan Allah lah yang menentukan Yesus anak tunggalnya, anak satu-satunya untuk meredakan murkanya sendiri terhadap dosa kita. Dengan dasar inilah Allah menerima kita orang berdosa sehingga melaluinya kita didamaikan dengan Allah. Jadi di manakah tempat dari pendamaian itu? Ketika kita sudah menyuarakan pengakuan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Disitulah kita akan didamaikan. Hidup kita merasa bahwa ada kedamaian karena kita tidak lagi ditakuti dengan yang namanya murka Allah. Jalan satu-satunya adalah mengakui dengan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini? Sebenarnya kesimpulannya adalah kita diingatkan kembali bahwa tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang dimurkai Allah karena dosa kita. Sebab perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Kita melakukan hukum Taurat pun juga kita tidak bisa selamat dari murka Allah.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan anaknya kepada kita menjadi jalan pendamaian bagi kita. Sehingga hidup kita didamaikan dengan Allah, kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan perbuatan yang kita lakukan itu dibenarkan oleh karena Kristus Yesus telah mati bagi kita dan Allah melihat perbuatan kita melalui karya Kristus Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah milikilah iman kepada Yesus Kristus. Iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Akuilah dia dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Sebab Kristus Yesus telah mati dan bangkit bagi kita untuk membenarkan dan mendamaikan kita dengan Allah. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi melakukan yang namanya dosa, membuang segala hal yang jahat, meninggalkan akan kehidupan lama kita, dan mengarahkan diri kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Mungkin kita mengatakan, oh saya sudah kok. Saya sudah beriman kepada Yesus Kristus. Saya sudah belajar untuk melakukan hidup kebenaran. Tapi yang terakhir Bapak, ibu-ibu yang terkasih, kita perlu ingat. Ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, berarti hubungan kita sendiri dengan Allah itu, kita itu sudah tahu akan identitas kita. Dan kalau kita sudah dipulihkan, ya, ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita juga memiliki kedamaian hubungan yang baik dengan sesama kita. Hubungan dengan sesama kita itu juga dipulihkan. Jadi ketika kedamaian itu sudah diberikan kepada kita, kita pun juga harus memberikannya kepada orang lain. Supaya apa? Mereka juga didamaikan dengan Allah. Kita harus membagikan kedamaian itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Supaya apa? Mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Supaya mereka tidak hidup di dalam kegelisahan ketika mereka harus menghadapi yang namanya kematian, ketika mereka harus menghadapi yang namanya maut. Tugas kita untuk membagikan kedamaian itu supaya mereka juga didamaikan dengan Allah. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hanya oleh iman saja kami itu dibenarkan. Iman di dalam Kristus Yesus. Karena Allah melihat perbuatan kami melalui karya-karya Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan ketika kami beriman di dalam Kristus Yesus, kami mendapatkan yang namanya hidup dalam kedamaian. Hidup dalam kedamaian membuktikan bahwa hidup kami telah didamaikan dengan Allah. Hidup kami juga telah didamaikan dalam diri kami sendiri. Dan hidup kami juga dipulihkan, didamaikan dengan sesama kami. Kami rindu ketika kami sudah didamaikan oleh Allah, oleh Kristus Yesus, kita boleh dapat membagikan damai itu kepada orang lain. Sehingga mereka juga merasakan kedamaian dari Allah. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu yang terkasih ini. Agar mereka juga melakukan akan firman Tuhan ini. Dan mereka boleh menyaksikan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan juga selamatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya itu pasti akan menjadi berkat
buat ibu-ibu sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu mari kita persiapkan persembahan kita walaupun saat ini kita masih simpan dan nanti bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor ibu-ibu masing-masing atas nama Ibu Maritan dan Ibu Lince Wongasari. Atau persembahannya juga bisa diisi di amplop lalu diantarkan ke gereja jika ibu-ibu punya waktu untuk mengantarkannya. Ditulis persembahan khusus untuk Komisi Wanita. Oke, untuk mengumpulkan persembahan ini atau untuk kita memberikan persembahan ini, kita naikkan pujian, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Mari kita tetap imani bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Dia menguasai hari ini, hari esok, dan hari sampai selama-lamanya. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu. Engkau Tuhan yang terus menguasai hidup kami, menuntun kami, memelihara kami dan memberkati kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan persembahan ini dapat dipakai bagi pelayanan secara khusus di Komisi Wanita bahkan bagi gereja-Mu. Pimpin terus hidup kami, berkati dengan kekuatan dan kesehatan supaya kami terus dapat melakukan aktivitas tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Komisi Wanita saat ini. Evangelis Neti Novatios akan memimpin kita dalam doa syafaat, doa Bapa kami dan juga doa berkat. Ya, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota Komisi Wanita boleh tetap dipersatukan melalui ibadah ini. Dan kami juga bersyukur buat firman Tuhan, biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menyertai akan dia bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak.
Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan, di mana Komisi Wanita akan mengadakan sama-sama akan mengadakan pemilihan badan pengurus. Biarlah Tuhan yang tolong beri kami hikmat yang daripada Tuhan untuk bisa memilih pengurus-pengurus akan duduk di pengurusan Komisi Wanita ini, dan kami boleh bekerja sama demi untuk memajukan Komisi Wanita. Dan Tuhan juga pimpin akan proses pemilihan ini, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan persiapan akan untuk perayaan Natal, biarlah Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang dipersiapkan itu boleh dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saat kami merayakan Natal kami sungguh-sungguh memahami makna Natal itu bagi setiap kami, dan kami sungguh menghargai akan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dengan tujuan untuk penyelamatan bagi umat manusia. Nah, biarlah Tuhan menolong kami untuk terus memberitakan akan hal ini, dan Tuhan juga menolong supaya kami terus mengabarkan Injil ini, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang pasif, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Dan kami juga menyerahkan akan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan peliharakan, baik itu badan pengurus, anggota komisi, dan juga keluarga-keluarga mereka. Biarlah Tuhan tuntun, sehingga kami semua dapat memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan negara kami. Engkau terus menuntun akan negara ini, agar negara ini boleh terus maju, dan juga dapat memperbaiki akan masalah-masalah yang ada di dalam negara kami, baik itu masalah politik, masalah hukum, maupun masalah ekonomi. Biarlah semua Tuhan pulihkan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati kehidupan yang sungguh menyenangkan. Dan kami juga berdoa, biarlah Engkau mengendalikan keamanan negara kami, sehingga di dalam situasi sulit ini pun kami boleh merasakan penyertaan Tuhan bagi negara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang selalu peduli memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sama-sama menyatakan doa kami seperti yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, ada sedikit hal yang harus saya sampaikan. Kita akan mengadakan pemilihan badan pengurus yang akan dimulai bulan November. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu terus mendoakan supaya orang yang tepat yang akan terpilih, orang yang benar-benar bisa bekerja sama untuk memajukan komisi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.